A day in my life sebagai ibu rumah tangga bahagia. Hai Mami, Assalamualaikum. Temenin aku masak dan beberes rumah seperti biasa yuk Mams. Semoga Mami semua gak bosen ya nontonin video aku yang cuma begitu-gitu aja. Sebagai ibu rumah tangga, pekerjaan rumahnya gak jauh-jauh ya Mami. Mulai dari mencuci, masak, bebersih rumah. Ya cuma itu aja diulang-ulang terus. Jujur sih, sebenarnya terkadang ada ya Mams kayak rasa bosan. Setiap hari pekerjaan yang aku pegang cuma itu-itu aja. Tapi ingat lagi ya Mami, bahwasanya menjadi seorang ibu rumah tangga adalah pilihanku. Dan tentu saja pilihan itu tetap ada konsekuensinya kan Mams. Kadang-kadang kalau aku udah mulai capek, aku tuh selalu berusaha untuk mengingat apa sih alasan aku dulu sehingga aku memilih untuk menjadi ibu rumah tangga dan mengurus anak-anakku sendiri. Sehingga dengan mengingat alasan tersebut, aku tuh jadi lebih menerima keadaanku saat ini dan semua kejenuhanku. Karena aku nggak mau bohong ya Mams, terkadang ada gitu loh rasa jenuh, rasa bosen, rasa suntuk, rasa pengen main, rasa ingin bersosialisasi di luar, rasa ingin punya penghasilan sendiri. Tapi kalau aku pikir-pikir rasanya banyak hal yang harus aku pertimbangkan ya Mami. Makanya dulu aku tuh memutuskan untuk aku ya udah aku jadi ibu rumah tangga di rumah yang 24 jam waktunya bareng sama anak. Karena setelah aku pertimbangkan dan aku pikir-pikir, rasanya aku nggak sanggup juga deh kalau sampai anak-anak aku itu lebih dekat dengan babysitter ya Mams. Nggak kebayang gimana rasa cemburunya aku seandainya anakku lebih dekat dengan babysitternya. Lagi pula mentalku belum tentu sehebat ibu-ibu di luar sana yang memutuskan untuk menjadi ibu pekerja. Kebayang gak sih Mams gimana hebatnya mereka? Selain mereka harus bekerja, mereka tetap memikirkan karir, tapi mereka juga mampu loh untuk mengurus pekerjaan rumah tangga, mengurus anak-anak, mengatur rumah tangga. Pokoknya mereka itu Masya Allah luar biasa hebat ya Mams. Memang ibu rumah tangga dan ibu pekerja sama-sama hebat. Tapi Mams, aku gak kebayang deh gimana capeknya aku seandainya aku jadi ibu pekerja dan aku juga harus mengurus anak. Belum lagi kita tuh harus menyediakan waktu untuk memantau tumbuh kembangnya anak. Belum lagi anak itu kan harus tetap dikasih perhatian dan kasih sayang kan Mams. Aku khawatir kalau seandainya aku kerja, aku nggak bisa mengemban semua amanah itu dengan baik. Itulah alasan terbesarku kenapa aku memutuskan menjadi ibu rumah tangga yang waktunya full 24 jam di rumah untuk mengurus rumah dan mengurus anak-anak sendiri. Tuh kan aku jadi curhat. Mohon maaf ini bukan mengeluh ya Mami. Jadi ini tuh sekedar sharing aja. Dan sedikit curhat tentang apa yang aku rasakan setelah aku menjadi ibu dari 2 orang anak yang waktunya 24 jam full di rumah, Masya Allah. Karena setelah aku punya YouTube, aku tuh ngerasa punya wadah ya Mami untuk curhat gitu. Apalagi setelah baca komen-komentar dari para Mami yang menyemangati, yang saling support, rasanya tuh kayak seneng banget gitu ya Mams. Aku jadi ngerasa punya teman baru, punya wadah baru untuk menyampaikan apa yang aku rasakan. Terus juga aku jadi punya wadah untuk menyalurkan hobi aku. Karena memang membuat video itu adalah salah satu hobinya aku ya Mams. Dari gadis aku tuh emang udah seneng banget ngerekam diri sendiri buat video. Tapi ya setelah menikah aku baru coba untuk punya media sosial. Semoga para mami yang nonton videonya aku gak pernah bosen ya Mams dengan konten aku ya yang memang begini-gini aja. Seperti yang Mami lihat, di sini tuh aku lagi jemur baju ya Mami. Di sini tuh aku 2 kali 2 ember penuh gitu jemuran aku banyak banget. Dan di situ juga aku ada jemur bantal karena bantal aku tuh kena kotoran gitu ya Mams. Jadi sekalian aku cuci. Nah sekarang aku lagi jemur-jemur deh tuh. Sambil aku jemur-jemur baju, anak-anak tuh lagi nemenin aku nih Mams sambil main-main di depan gitu, Masya Allah. Setelah selesai jemur baju, di sini aku lanjut mau nyuci sendalnya kakak Mei. Jadi di sini ada 2 pasang ya Mami sendalnya kakak Meme yang belum aku cuci. Ini tuh udah kotor banget Mami. Setelah selesai nyuci sendal, nanti tuh rencananya aku mau bersihkan ini teras ya Mami, tempat garasi mobil. Ya karena di sini tuh udah berlumut. Udah lama banget nggak aku bersihkan, ada sekitar 1 bulan gitu Mams. Nggak tahu kenapa akhir-akhir ini tuh rasanya aku mager banget gitu untuk bersihin teras. Jadi mumpung moodnya ada, sekarang mau aku bersihin dulu. Jadi Mami temenin aku ya untuk bersih-bersih. Nonton videonya sampai akhir ya. Videonya aku percepat ya Mami, karena kalau nggak dipercepat durasinya bakal panjang banget. Ini tuh video hampir 2 jam, aku cut, aku percepat, jadi videonya cuma sekitar 13 menitan aja.
Alhamdulillah ini udah selesai ya Mami, nyuci sendal kakak Meme dan sepatunya. Nah sekarang waktunya aku untuk nyikat-nyikatin nih tempat garasi mobil Mams. Jadi di sini tuh selalu ya tempat naruh mobil tuh, tempat naruh motor. Jadi selalu kotor berdebu gitu loh Mams setiap hari. Dan di sebelah sini tuh udah berlumut ya Mami karena dekat dengan keran air. Jadi udah lumutan gitu. Aku takut kalau misalnya nggak segera dibersihkan, takutnya nanti anak-anakku jatuh. Apalagi kakak Meme dan Dede Stefan tuh seneng banget main air Mami di sini karena ini udah licin ya, itu bakal bahaya banget kalau anak-anak takutnya tergelincir gitu. Makanya buru-buru deh pengen aku sikatin dulu. Jadi di sini debu, lumut dan kotorannya udah banyak banget ya Mami. Jadi bener-bener harus aku sikatin semua dari ujung ke ujung. Oh iya, gimana nih kabarnya Mams? Apakah Mami semua dalam keadaan sehat? Aku doakan semoga Mami semua yang nonton videonya aku selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan rezeki yang berkecukupan, dalam keadaan bahagia, dan hidupnya selalu dalam lindungan Allah. Amin. Untuk mami-mami yang udah nge-support aku, yang udah ngedukung aku, Masya Allah, terima kasih banyak ya Mams. Semoga Allah membalas kebaikan kalian. Dan untuk para mami yang baru ketemu nih dengan channelnya aku dan baru nonton videonya aku ucapkan salam kenal ya Mami. Perkenalkan, nama aku Widya, aku seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Jadi aku tuh full di rumah aja ya Mami. Nah, untuk mengisi kekosongan waktu karena memang aku ngerasa kurang kerjaan gitu ya. Jadi aku memutuskan untuk bikin YouTube. Semoga mami semua nggak pernah bosan untuk nontonin videonya aku. Untuk yang belum dukung aku, boleh dong aku minta tolong bantuannya untuk bantu like, komen, dan juga subscribe serta share video ini ke seluruh media sosial yang Bunda punya kalau Bunda berkenan. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa ya, di skip aja videonya. Tapi aku berharap semoga Bunda-Bunda seneng ya dengan video-videonya aku. Oh iya, apabila ada kritik dan saran, mohon disampaikan di kolom komentar ya Mams. Aku akan dengan sangat senang apabila bunda-bunda semua mau ngasih kritik dan saran supaya next kedepannya aku bisa membuat video yang lebih baik lagi. Setelah selesai disikat-sikat nih langsung aku siram semuanya ya Mami. Nah tuh kelihatan kan kotornya banyak banget. Jadi setelah dibersihkan begini rasanya jauh lebih bersih aja gitu, lebih seneng aja gitu ya Mams. Jangan salfok ya Mami, sama itu banyak perintilan di depan pintu. Karena memang aku nggak tahu mau ditaruh di mana lagi Mami. Karena suamiku tuh tipe yang kalau barang-barang dia nggak boleh digeser gitu dari tempatnya. Jadi kalau misalnya aku geser-geser nanti dia tuh bakalan nyari-nyari dan bingung gitu. Ini ditaruh di mana? Ini ditaruh di mana? Gitu. Pokoknya kalau dia udah naruh di situ nggak boleh digeser-geser. Setelah selesai tuh tadi jemur baju, kemudian bersih-bersih teras, nyuci sendal kakak Meme. Di sini aku mau masak ya Mami. Jadi untuk menu kali ini sederhana banget. Aku cuma mau masak ayam kuning gitu. Jadi kayak digulai gitu loh Mami. Nanti bakal aku campurin sama kentang. Terus untuk bumbunya di sini cuma ada bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, lengkuas, ada daun jeruk, terus ada daun salam dan juga serai. Jadi ini tuh menu masakan yang super duper simple banget ya Mami. Nah di sini tuh mau aku blender aja semua bumbunya. Oh ya jangan salfok ya Mami sama blender aku yang warnanya kuning banget. Kenapa warnanya sekuning itu? Karena aku tuh hobi banget buat jamu ya Mami, jamu kunyit. Jadi memang setiap hari aku tuh pasti bikin jamu gitu. Nah makanya lama kelamaan blender aku tuh jadi warnanya kuning dan susah untuk dibersihkan. Memang kan noda kunyit tuh susah banget untuk dibersihkan. Nah setelah selesai tuh giling-giling bumbu halusnya, di sini aku mau geprek lengkuas dan juga serainya dulu nih Mams. Masya Allah, ini tuh masakan yang super simple banget. Oh ya gimana nih, ada yang udah pernah nyoba masakan seperti ini Mams? Jadi ini tuh kayak digulai gitu ya, tapi bedanya nggak pakai santan. Kenapa aku nggak pakai santan? Karena memang suamiku itu lagi kurang enak gitu perutnya ya Mams. Jadi suamiku tuh nggak bisa gitu makan santan dan nggak bisa pakai cabai sama sekali. Jadi kalau nanti mami-mami nonton videonya aku dan aku nggak pernah pakai cabai, kalau masak sayur nggak pernah pakai cabai, ya jangan heran. Karena apa? Karena memang suami dan anakku tuh sama sekali nggak bisa makan cabai ya Mams. Kalau kakak Meme itu memang sama sekali nggak bisa makan cabai karena dia nggak suka pedes. Tapi kalau untuk suamiku, sebenarnya beliau tuh suka banget dengan masakan pedas. Tapi karena memang dia ngerasa sering sakit perut gitu kalau habis makan cabai, jadi
Jadi suamiku selalu bilang jangan pakai cabai deh kalau masak gitu. Jadi ya karena kasihan ya mami, kalau misalnya kita masak masa suamiku nggak ikut makan. Jadi aku memutuskan masak apapun nggak usah pakai cabai. Nah nanti kalau memang aku pengen makan cabai ya udah aku bikin sambal terpisah deh. Setelah tadi bumbu halusnya di blender, terus sudah ditumis, bumbunya udah mateng, langsung aku cemplungin tuh ya mami, itu ayamnya dan juga kentangnya. Ini masaknya tuh super sase, super simple, tapi rasanya enak tenan mami, yakin deh ini pasti enak banget. Mami udah pernah ada yang coba atau gimana? Nah bumbunya juga simple banget nih mami, ya Allah, jadi masak ini tuh super simple, super gampang dan cepet banget. Sambil nunggu masakan ayamnya mateng, di sebelahnya nih aku mau goreng ikan asin dulu ya mami. Jadi tadi tuh di abang tukang sayur aku tuh ada beli ikan asin. Nah isinya itu ada 3 potong gitu loh. Nah aku mau goreng 2 potong dulu. Jadi kalau udah makan pakai lauk begini terus ditambahin ikan asin dan ditambahin sambal kayaknya mantep ya mams. Jadi gini aja deh menu aku, super simple banget mams kalau masak sehari-hari, nggak pernah yang ribet-ribet. Karena kalau punya anak itu rasanya kan pengen sat-set aja gitu semuanya ya. Nah itu aku udah masukin ikan asinnya mams. Nah nanti aku bakalan bikin sambalnya. Tapi waktu aku bikin sambalnya itu HP aku habis baterai mami. Jadi ya nggak ada videonya, mohon maaf ya. Buat mami-mami yang pengen ide masakan simple, boleh nih dicoba mami. Walaupun masaknya gampang, simple, tapi rasanya enak banget mams. Nah di sebelah itu ikan asinnya udah mau matang ya mams. Jadi ikan asinnya nggak aku goreng terlalu kering banget. Yang penting udah matang aja gitu kan. Ini tuh udah enak banget mami dimakan kayak begini aja. Pakai nasi anget-anget rasanya Masya Allah. Oh iya, waktu nonton video aku ini gimana nih para mami di rumah? Apakah semua pekerjaannya sudah selesai semua? Kalau belum, semangat ya mams. Nah ini tuh udah mau matang aja nih mam, sayur aku, lauk aku. Sambil ngadukin tuh lauknya, sambil juga aku balik-balikin ya mam ikan asinnya, takutnya nanti gosong. Nah ini udah mateng nih, ikan asin aku udah mateng. Jadi sekarang aku mau kasih bumbu dulu nih. Untuk bumbunya juga super simple banget mami. Di sini aku cuma pakai garam, terus aku pakai Royco rasa ayam. Nah di sini Royconya juga nggak banyak ya mami, aku cuma pakai 1 sachet Royco aja. Terus di sini untuk bumbu tambahannya di sini aku cuma pakai kaldu jamur aja dan udah selesai deh masakan aku. Rasanya kayak gini aja udah enak banget, mams. Apalagi suami dan anakku emang nggak bisa makan cabai sama sekali ya. Jadi masuk banget nih untuk selera mereka. Buat mami-mami yang mau coba resepnya silahkan dicoba ya. Dan akhirnya udah mateng deh masakan aku. Gak berasa ya mams, kita tuh udah nyampe di akhir video aja. Makasih banyak buat mami-mami semua yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe serta share video ini ke seluruh media sosial yang bunda punya. Kalau aku ada kesalahan kata, salah pengucapan, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.